Catatan Innova Melisa. Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau bikin 3 menu masakan yang simpel ya. Pertama-tama saya rebus dulu 1 bungkus kue tiaw. Jumlah masing-masing bahan saya tuliskan di deskripsi video ini ya teman-teman. Terus habis itu kalau udah agak lemas langsung diangkat aja. Jangan matang-matang dulu ya teman-teman. Terus abis itu kita tiriskan supaya nanti dia nggak jadi lembek kena air panas terus. Nah abis itu kita orak-arik telur, kita kasih bumbunya simpel aja, cuma kaldu ayam bubuk, terus sama 1 sendok teh garam. Diaduk-aduk, kita masak sampai dia kecoklatan supaya nanti dia bisa masuk di bumbu-bumbu berikutnya. Bumbu-bumbu berikutnya bisa masuk ke dia. Sampai kayak gini coklatnya. Terus kita sisihkan. Habis itu kita tumis daging cincang. Kita tumis juga sampai kecoklatan kayak gini ya teman-teman. Sampai harum juga. Terus kita tambahin tumisan bawang merah, bawang putih yang memang selalu saya stok. Nah aduk-aduk sampai harum banget. Terus kita masukin air bersihnya, kecap manisnya, saus Inggrisnya, kaldu bubuk, dan juga garam bubuk. Kalau teman-teman suka boleh juga ditambahin saus tiram, tapi kalau nggak usah juga nggak apa-apa. Semua bahan ini kita aduk rata, terus kita tunggu sampai dia meresap ke dagingnya. Dia akan menyusut dan jadi kental. Buncis tadi kita potong-potong ya teman-teman, sekitar 1,5 cm, terus kita masukin ke sini. Aduk-aduk, begitu buncisnya layu, kita masukin telur dan kue tiaw tadi. Kue tiawnya dimasukin belakangan, tapi masih ada airnya di sini. Tujuannya supaya kue tiawnya akan semakin empuk dan bumbu dari kecap-kecap tadi masuk ke kue tiaw. Begitu juga masuk ke telur yang udah kita goreng coklat tadi ya teman-teman. Kita aduk rata semua. Ini saya ngaduknya pelan-pelan banget, soalnya tempatnya penuh. Tapi lama-lama nanti dia akan nyusut kok, karena si buncis akan jadi layu ya teman-teman, jadi agak kisut sedikit. Kita aduk rata semua. Dengan seperti ini, si kue tiaw tuh nggak boleh terlalu lembek ya dari awal, karena akan ada proses perebusan juga di sini. Setelah semuanya merata, kita angkat dan kita sajikan saat masih hangat. Oke, menu pertama sudah siap. Sekarang kita ke menu kedua ya teman-teman. Di menu kedua ini saya akan bikin olahan tahu putih. Tahu putihnya kita bersihkan dulu dan bila perlu kita rendam di air panas mendidih. Ini saya potong-potong dulu. Kemudian saya balurkan ke tepung maizena atau tepung tapioka atau tepung terigu. Tergantung teman-teman suka yang mana. Kalau maizena dan tapioka nanti dia teksturnya lembut dan meresap bumbunya. Tapi kalau tepung terigu teksturnya cenderung renyah dan nanti pecah ya teman-teman. Kemudian saya goreng sampai dia kecoklatan dan matang sepenuhnya. Setelah itu saya angkat dan saya tiriskan ya teman-teman. Ini penting banget supaya minyaknya turun dan rasa masakan nanti akan lebih enak. Nah, kalau pakai tepung maizena kurang lebih teksturnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita siapin bumbu-bumbu yang lain. Ini ada tomat, saya potong-potong. Untuk 1 bungkus tahu, saya pakai 2 butir tomat ya teman-teman. Kemudian supaya harum, saya juga pakai daun bawang. Saya potong-potong juga. Daun bawang juga bisa digantikan dengan daun kucai ya teman-teman. Kemudian kali ini saya juga pakai seledri ya, saya potong-potong juga. Untuk bumbu lainnya saya pakai ini tumisan bawang merah bawang putih yang selalu saya stok. Saya panasin sampai dia jadi harum dan mencair. Kemudian saya masukin tomat, saya tumis sampai tomatnya agak layu dan berbau makin harum.
Baru saya masukin air seperti ini, kemudian saus tiram, kemudian garam, sedikit kecap manis, garam dan kaldu bubuk saya masukin juga. Saya aduk rata ya teman-teman. Kemudian saya koreksi rasa. Tepung maizena sisa tadi nggak saya buang, tetapi saya masukin ke air seperti ini, air bersih. Kemudian saya aduk rata, dan begitu rasa dari masakan ini enak, saya masukin larutan maizenanya. Saya aduk rata sampai nanti dia menjadi jernih dan mengental. Cara yang sama bisa juga dilakukan untuk tepung tapioka ya teman-teman. Setelah jadi jernih, siap diangkat dan disiramkan ke tahu tadi. Nah, seperti ini jadinya. Biar makin harum, taburi dengan dedaunan tadi teman-teman. Ini rasanya jadi manis-manis gurih gitu teman-teman. Oke, menu kedua udah siap ya teman-teman. Ini saya namakan tahu saus tiram. Untuk menu ketiga, kita akan masak masakan sayur supaya hari kita lebih sehat dan segar. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita lelehkan dulu 1,5 sendok makan margarin. Kita mau masak teri dan brokoli ya. Terinya saya pakai merek Crystal of the Sea. Soalnya dia kualitasnya bagus. Dia punya kemasan kedap udara dengan silika gel dan ada tanggal kadaluarsanya. Jadi pas makan rasanya aman gitu loh teman-teman. Nah, teri ini bisa langsung digoreng. Jadi langsung saya goreng pakai margarin yang udah dicairkan. Terus abis itu saya aduk rata teman-teman. Biarkan sampai dia kecoklatan dan matang ya. Nanti kalau udah matang, dia akan warnanya coklat dan baunya jadi harum. Kemudian diangkat dan disisihkan sebentar. Kemudian saya siapkan 3 siung bawang putih. Semuanya dimemarkan, kemudian dicincang halus. Selain bawang putih, saya juga siapkan tentu saja brokolinya ya. Ini udah dicuci bersih dan dipotong-potong. Cara cuci bersih brokoli, video linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Kemudian bawang putih ditumis dengan tumisan margarin tadi ya teman-teman. Aduk sampai kecoklatan. Setelah itu masukkan air bersih ya, 1 cangkir. Untuk bumbunya saya gunakan kaldu bubuk jamur ya, ini 1 sendok teh, kemudian 1 sendok teh garam, kemudian saus tiram 1,5 sendok makan. Kemudian jika suka boleh tambahkan minyak wijen, tapi kalau nggak ada atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Aduk rata semuanya sampai mendidih, terus dimasukin brokolinya. Habis itu diaduk bentar. Gak lupa ditutup ya teman-teman. Biarkan sampai brokoli itu setengah matang. Kita siapkan larutan tapioka dengan air bersih. Kita masukkan ke dalamnya dan kita aduk sampai rata. Nanti tapiokanya akan mengentalkan kuah dari brokoli teman-teman. Teksturnya jadi seperti itu. Kita koreksi rasa ya. Kurang manis atau kurang sedap. Habis itu brokolinya kita tata di atas piring dan kita siram dengan kuah. Nggak lupa kita taburi dengan teri tadi teman-teman. Nah, terus siap disajikan. Simple banget kan teman-teman? Terima kasih sudah nonton ya.